Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami bisa menikmati hadirat-Mu, mendengar firman-Mu melalui YouTube ini. Kami berdoa supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus kami bisa melakukannya dan kami bisa membagikannya menjadi berkat bagi kami maupun orang lain yang mendengar dari kami. Tuhan, kami siap mendengarkan, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, kiranya kami memperoleh berkat dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, khotbah saya pada pagi hari ini dengan tema seperti ini, yaitu Anda Superman, artinya Anda orang kuat. Oleh karena itu, gunakanlah kekuatan Anda yang dahsyat, yang tak terbatas, dan yang tak pernah habis. Itulah kekuatan orang percaya. Itu diambil dari kitab surat Efesus pasal 14, pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini adalah merupakan puncak ajaran Kristen. Kalau kita lihat strukturnya dalam surat Efesus. Pasal 1 sampai 3 itu adalah pengajarannya. Jadi adalah puncaknya ajaran pasal 1 sampai 3 itu 14 sampai 21 itu puncaknya. Jadi kemudian kehidupan Kristen itu dasar. Jadi maksudnya adalah pasal 3 yang 14-21 itu puncak ajaran Kristen sekaligus dasar kehidupan Kristen. Di dalam ayat-ayat itu diajarkan Allah adalah pribadi. Bapa, Allah, Bapa, Bapa, Roh Kudus dan Kristus. Itu ayat 14 sampai 17. Kemudian ayat 18 sampai 19 adalah Allah yang penuh kasih. Kemudian yang 20-21 juga Allah adalah penuh kuasa dan Allah adalah Allah yang mulia. Seperti itu. Dan bisa bila digambarkan seperti ini ya. Pasal 1 ayat 3 sampai 19 itu pengajaran ya sebetulnya
Nah, mulai 14 itu sudah mulai doa ya, tetapi yang saya tekankan ayat 20-21 itu doksologi doa, tapi ditutup dengan doksologi kepengagungan. Jadi pengajaran Kristen dari struktur kitab Efesus ya, pengajaran Kristen pasal 1 sampai 3 itu puncaknya adalah untuk kemuliaan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Pasal 4 sampai 6 memang pengamalan atau melakukan ya, tindakan. Itu doktrin, doksologi, kemudian do yang melakukan pasal 4 sampai 6. Dasarnya melakukan firman Tuhan itu adalah untuk kemuliaan nama Allah. Jadi kembali lagi di sini, puncak ajaran Kristen adalah puji-pujian bagi Allah. Tetapi dasar tindakan orang Kristen adalah juga pengagungan Allah. Jadi pasal 3 ayat 20-21 itu puncak pengajaran sekaligus dasar kehidupan. Seperti itu penjelasannya. Nah, di dalam ayat 14 sampai 21 kita mendapat pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, itu kita diminta diberi nasihat, peliharalah persekutuan pribadi dengan Allah. Di situ Allah pribadi ya tadi ayat 14 sampai 17 dikatakan di sana, itulah sebabnya. Sebab apa? Paulus menulis itu ya sebab diselamatkan, karena orang Kristus sudah diselamatkan, sebab itulah sebabnya, dan orang Kolose juga atau Paulus juga diberi kepercayaan, dipercayai sebagai pelayan. Sebab itu atau itulah sebabnya, karena kamu diselamatkan sebagai pelayan, diselamatkan dan saya dipercayai sebagai pelayan, itu ayat 1 sampai 13 dipercaya sebagai pelayan Paulus, itu dasarnya. Kemudian pribadi Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat itu adalah Allah Bapa, dan disebutkan di sana Allah itu adalah Bapaknya orang percaya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Allah pencipta langit dan bumi, semesta alam dikuasainya, itu adalah Bapa Saudara. Ini suatu keyakinan yang hanya ada di dalam kitab, tidak ada di kepercayaan manapun juga. Keyakinan ini dimulai dengan pengajaran Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang mengakui Allah pencipta langit dan bumi itu Bapa. Artinya saudara dan saya itu memiliki Bapa yang menguasai semua alam semesta. Luar biasa bukan? Dan juga dijelaskan di situ, Bapa itu siapa? Pemberi nama. Setiap anaknya dikenal, yang menamai semua keluarga, katanya di sana. Ini artinya Allah mengenal satu persatu di antara bapak, ibu, dan saudara. Dia mengenal secara rinci persis apa masalah saudara, apa keperluan saudara, apa keberadaan saudara, semua mengerti persis. Itulah Bapa kita. Kemudian juga dikatakan ayat-ayat berikutnya adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus dikatakan di sana sebagai sang penguat. Ia bersama-sama saudara dan saya menguatkan, meneguhkan, itu doanya Paulus kepada jemaatnya,
supaya dengan kekayaannya Allah menguatkan dan meneguhkan. Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan tindakan ucapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus juga disebut pemberi kuasa. Artinya saudara dan saya ada bersama-sama Roh Kudus itu mempunyai otoritas untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kekuasaan, kekuasaan dan kehendak Allah. Jadi saudara dan saya diharapkan mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, Allah Bapa, Allah Roh, kemudian Allah Anak. Itu akan supaya jemaat Kolose Kristus tinggal di dalam hati mereka. Kata tinggal itu katauiku bahasa Yunani yang artinya tinggal dengan senang. Yesus memang tinggal dalam kita, tetapi doanya supaya tinggal dengan senang. Nah, ada satu gambaran apakah Yesus senang bersama-sama saudara, itu ada yang menggambarkan seperti ini. Katakanlah Yesus itu sebagai tamu masuk di ruang tamu saudara. Pada waktu dia sampai di ruang tamu Bapak Ibu Saudara bagus sekali, ada gambar-gambar, mungkin ada kata-kata mutiara, Allah memberkati atau keluarga yang diberkati seperti itu. Kemudian di ruang makan, makanannya enak-enak, bersih seperti itu. Kemudian di dapur, dapurnya bersih, kamar mandi bersih. Kemudian ke perpustakaan, kumpulan buku-buku atau kaset-kaset yang ada, kalau masih ada kaset sekarang ya, itu CD-CD, Tuhan senang di situ melihat gambar-gambar atau buku-buku yang saudara baca. Nah, inilah masalahnya. Tuhan mengenal saudara dan Kristus ingin diam bersama-sama saudara dengan senang hati. Saya harap kemanapun di sudut bidang kehidupan kita, Tuhan Yesus senang. Bidang pekerjaan, Tuhan Yesus melihat saudara bekerja dengan jujur dan baik dan rajin. Di dalam pergaulan, saudara mempunyai teman-teman dapat saudara dan saudara menjadi berkat bagi mereka. Dalam bertetangga, saudara jadi berkat bagi mereka. Di dalam keluarga, saudara saling menjadi berkat. Seperti itu, Tuhan Yesus ingin senang. Rasul Paulus mengharapkan Tuhan Yesus tinggal senang bersama-sama saudara oleh iman. Mari kita melakukan suatu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan iman, kita melakukan apa yang berkenan di hatinya. Jadi usul saya ini, usahakan kita memiliki persekutuan dengan Tuhan sepanjang hari, setiap hari. Ada yang mulai dengan namanya waktu teduh, renungan pagi, atau sarapan sabda, renungan harian. Tapi maksud saya supaya sehari-harian saudara mempunyai pemikiran bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ucapan, tindakan saudara akan terus berkenan di hati Tuhan. Memang bisa dimulai dengan renungan pagi, duduk, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Bisa seperti itu. Tetapi bisa juga terus dalam pemikiran saudara, pada waktu saudara nyetir, pada waktu saudara di kantor, ada merasakan oh Tuhan,
ucapan dan tindakan kita berkenan di hatinya. Nah, yang kedua berikutnya adalah rasakan kasih Allah. Milikilah persekutuan dengan Tuhan, kemudian rasakan kasih Allah. Susunan Tritunggal di dalam ayat-ayat ini tadi bukan Allah, Anak, dan Roh Kudus, tapi bukan seperti itu. Tapi susunannya adalah Tritunggal diakhiri dengan Kristus. Oleh sebab doa berikutnya adalah doa untuk mengerti kasih Allah yang tak bisa dipisahkan dengan Kristus. Jadi urut ceritanya itu Allah Bapa, dalam itu kemudian Roh Kudus menguatkan, kemudian kasih Kristus dirasakan. Seperti itu. Ya, kalau mengenal kasih tidak bisa dipisah-pisahkan dengan Kristus karena Kristus adalah kenyataan kasih Allah atau wujud kasih Allah yang luar biasa itu adalah Kristus. Makanya kalau bicara mengenai kasih tidak dapat dipisahkan dengan Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pahamilah kasihnya. Kasih Allah kepada saudara itu seperti apa? Kasih Kristus kepada saudara itu seperti apa? Dan di dalam ayat-ayat itu dikatakan lebarnya yaitu menyatukan Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi dan non-Yahudi itu tidak pernah bersatu karena orang Yahudi menghina orang non-Yahudi sebagai cek itu, dan orang Yahudi merasa bangsa brilian. Jadi tidak bisa bersatu, tetapi di dalam Kristus melalui kematian Kristus orang Yahudi dan non Yahudi disatukan sebagai keluarga. Nah, ini lebarnya kasih. Kemudian panjangnya. Nah, kalau kita membaca surat Efesus, kita memilih sebelum dijadikan itu kasih Allah sudah nyata, yaitu memilih saudara dan saya. Lalu sampai menunjukkan kekayaan kita nanti di surga. Dari kekal sampai kekal. Jadi panjangnya kasih itu dari kekal sampai kekal. Tak bisa diukur, tidak ada waktu di mana Tuhan tidak mengasihi saudara dan tidak berhenti, tapi terus siang, malam, pagi, siang, panas, terik. Ini sekali Tuhan mengasihi saudara begitu panjangnya dari kekal sampai kekal. Dalamnya itu adalah melepaskan kita dari jurang dosa yang dalam. Pasal 2 ayat 1 sampai 10 jelas sekali dikatakan bahwa dulu kamu saudara-saudara di Efesus adalah yang jauh daripada Allah karena pelanggaranmu kamu mati. Tidak berbuat, bisa berbuat apa, tidak mampu berbuat apa-apa, bisa bertemu dengan karena dosa. Dosa itu Tuhan mengasihi, melepaskan kita dari jurang dosa itu. Kemudian tingginya memberikan kita segala berkat di surga. Kalau sudah membaca persatu ayat 3, terpujilah Allah Bapa dan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Diberi berkat jumlahnya segala jenisnya rohani letaknya di surga. Oh, ini tinggi sekali surga itu. Dan nanti katanya juga pasal 2 ayat 6 ya, mendudukkan kita di surga bersama-sama dengan Kristus. Sebetulnya ini kata ini sudah ya, sudah mendudukkan kita. Itu past tense. Sebetulnya sudah itu. Makanya tingginya itu sampai sejauh itu, sampai di surga, dari bumi sampai surga. Itu jauh sekali. Atau tinggi sekali. Kemudian ada syair, sebuah syair, penyanyian The Bebat Kasih Tuhan. Ini nyanyi orang-orang tua sudah kenal, tapi ini banyak dinyanyikan. Itu judulnya Kasih Tuhan.
Dalam syairnya itu ditulis kira-kira seperti seandainya samudra menjadi tinta. Nah, maaf, orang orang tua yang dulu-dulu sebelum ada ballpoint itu ada tinta dan pena. Jadi kalau mau menulis, pena itu dicelupkan kepada tinta lalu menulis. Itu perkembangannya menjadi ballpoint. Ballpoint berkembang lagi menjadi pensil digital. Sudah nanti tidak tahu perkembangannya seperti apa lagi. Tapi itu kalau dulu mau nulis itu pakai pena dan tinta. Tintanya adalah samudra itu mengantikan. Dan semua ranting jadi pena. Jadi samudra di bumi ini menjadi tinta. Kemudian semua ranting pohon-pohon di jagat raya ini menjadi pena. Jadi berapa triliun triliun pena, kemudian berapa galon atau berapa liter air lautan, kemudian seandainya langit jadi kertas, langit luas itu jadikan kertas, kemudian semua orang yang di bumi ini dijadikan penulis, dibayar suruh nulis, coba tulislah kasih Tuhan. Katanya di sini nyanyi itu atau lagu itu, syair itu mengatakan laut akan kering, ujung langit timur dan barat tidak cukup untuk menuliskan kasih. Karena begitu luar biasanya kasih itu tidak dapat dibayangkan, tidak dapat digambarkan secara jelas, tuntas, persis, tidak bisa. Kasih Allah memang tidak bisa dipahami, tetapi dapat dirasakan. Oleh karena itu, saudara, rasakanlah kasih Tuhan. Kata yang diterjemahkan mengenal kasihnya adalah ginosko, artinya mengenal melalui pengalaman atau berpengalamanlah dengan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Rasakan kasihnya. Sulit mengerti, tapi bisa saudara rasakan. Ada sebuah legenda dari India yang mengisahkan seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya sampai memberikan jantungnya. Kisahnya seperti ini. Ibu itu sangat mengasihi anaknya laki-laki dan minta apa saja diberi. Suatu saat anaknya ini punya pacar dan pacarnya tahu ini, wah anak ini anak mama ini sekali berpisah dengan mama untuk mengasihi saya. Lalu dia minta suatu permintaan yang mustahil mestinya. Mintanya seperti apa? Kalau kamu betul mencintai saya, kasih kasihlah saya, berilah saya jantung ibu dengan sedih. Dan ibunya tahu karena begitu mengasihi anaknya, lalu ditanya, ada apa nak? Anaknya menjawab, kekasih saya minta yang mustahil. Apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Dia minta jantung ibu. Oh tidak mengapa, silahkan. Ini denen ya. Lalu anak ini membelah dada ibunya, mengambil jantungnya lalu diberikan kepada pacarnya. Tapi dalam perjalanan jantung itu berbunyi. Artinya denyut jantung ibu itu adalah aku mengasihi kamu. Gambaran kasih seorang ibu. Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus mengasihi. Sulit dimengerti, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa merasakan, merasakan kasih.
Yang ketiga, yang pertama tadi, milikilah persekutuan dengan Allah. Yang kedua, rasakanlah kasih Allah. Yang ketiga, amalkanlah kuasa Allah. Nah, doa Paulus memuncak ya, mulai dari sujud, menikmati persekutuan dengan Allah, supaya pembacanya begitu. Kemudian memahami kasih Allah yang tak mungkin itu, kemudian suruh merasakan kasih Allah. Dan pada puncaknya adalah kuasa Allah. Persekutuan itu dipelihara, kasih itu dirasakan, tapi kuasa itu dipegang atau dipercayai, lalu diungkapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ayat 20 dan 21. Jadi pertama, pegang dulu kuasa Allah yang luar biasa itu. Perhatikan bunyi ayat-ayat ini. Dimulai dengan kata dia, Yesus Tuhan. Kemudian bagi dia, begitu ya, dia. Ini saya sebut segitiga kuasa. Dan yang dapat, itu artinya yang mampu. Dunamo ya. Dia yang dapat, itu present tense. Artinya dia yang mampu. Dia yang sekarang mampu, dulu mampu, nanti mampu. Itu present tense, artinya dia terus mampu. Itu dia. Kemudian mampu apa? Dia yang dapat melakukan, mampu melakukan, itu aorist tense. Artinya past tense kalau bahasa Inggris. Itu artinya tindakan atau kemampuan Allah itu sudah pernah terjadi dalam sejarah. Karena itu masa lalu ya. Dalam sejarah. Katakanlah kuasa Allah itu mampu membelah laut Teberau, mampu membelah sungai Yordan, mampu memberikan makanan roti mana dari surga turun, dari langit turun, mampu memerintahkan burung puyuh bertebaran, semua datang untuk dimakan orang-orang Yahudi. Itu kemampuan Allah. Nyata dalam sejarah, pernah terjadi dalam sejarah, dan kemampuannya itu tidak berkurang. Sesudah untuk melakukan mujizat ini, terus berkurang. Tidak seperti itu. Kuasa Allah terus tetap dan nyata dalam sejarah. Yang apa? Mampu melakukan apa? Dia yang dapat melakukan apa yang kita doakan. Saudara berdoa, berapa topik doa yang selama ini saudara minta kepada Tuhan? Katakanlah topiknya itu 100 saja lah. Tapi sebetulnya mungkin 1000 ya. Kalau seorang mempunyai 100 topik, 100 keperluan disampaikan kepada Tuhan, berapa miliar orang percaya berdoa? 100 kali sekian miliar itu. Banyak sekali doa yang diucapkan, diminta kepada Tuhan. Dan ayat ini mengatakan, ia terus melakukan dan sudah pernah melakukan dan akan melakukan. Bukan itu saja sebetulnya. Ayat itu mengatakan, dia yang dapat melakukan apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi bukan saja doa, tapi pikiran. Aduh, saudara, otak saudara itu mikir apa saja, bisa mikir yang aneh-aneh. Saudara kan mimpi macam-macam yang mustahil-mustahil itu. Tapi kalau itu dijadikan suatu kenyataan, itu Tuhan mampu melakukan itu. Bayangkan pikiran dari triliunan orang, miliar-miliar orang, itu berapa triliun itu pikiran itu. Tuhan mampu melakukan dan terus bisa melakukan. Bukan itu saja sebetulnya.
dapat melakukan lebih banyak. Jadi lebih banyak. Sekian triliun pikiran, Tuhan bisa melakukan lebih banyak dari itu. Bukan lebih banyak saja seharusnya, tapi malah ditulis di situ jauh lebih banyak. Luar biasa bukan kuasa Tuhan itu bisa melakukan apa yang manusia pikirkan dan doakan. Doakan dan pikirkan. Itu kuasa Tuhan. Dan dikatakan di dalam kalimat sesudahnya ini adalah seperti yang nyata, yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, kuasa Allah yang nyata yang bekerja di dalam kita itu ditulis dalam kata kerja yang bekerja itu jenis kata kerja, termasuk kata kerja maksud saya, adalah present tense atau sekarang atau terus. Jadi kuasa yang luar biasa itu sekarang sedang bekerja dan terus bekerja di dalam kita orang percaya. Saudara, itu kenalilah, peganglah, peganglah kuasa itu. Kemudian amalkanlah kuasa. Kemuliaan Allah di dalam jemaat, di dalam Kristus. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kemuliaan Allah akan nyata nanti di dalam Kristus secara fisik dapat kita lihat pada waktu Yesus datang kembali sebagai Raja segala Raja. Di sana kemuliaan Allah tercerminkan. Tapi sementara ini doa Paulus supaya Kristus dimuliakan di dalam jemaat. Puncak kemuliaannya nanti itu yang akan datang nanti pada Yesus datang kembali itu puncaknya. Tapi sementara ini kuasa Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah itu akan supaya jemaat Efesus mencerminkan itu. Kiranya kuasa Allah tercermin di dalam kehidupan saudara yang menunjukkan kemuliaan. Sementara ini jemaat didoakan supaya hidupnya mencerminkan kuasa dan kemuliaannya dalam kehidupan sehari. Saya ingin bersaksi tentang saya berhubungan dengan ini. Saya puji Tuhan 20 tahun yang lalu mungkin ya, itu lulus UGM dari fakultas apa itu namanya, nah, itu luar negeri ya, luar negeri, dengan cum laude. Jadi sebelum wisuda nilainya sudah ada ya, nilainya sudah dapat, lalu dia melamar sebuah bank di Jakarta. Ya dia dipanggil di sana. Ya begitu percaya diri, lalu ditanya ini bagaimana macam-macam, lalu minta gaji berapa, seperti itu. Dia tidak tahu tapi tanya-tanya ya gajinya berapa ya, tapi katanya gaji waktu itu, gaji pemula itu 2 juta, 2 juta rupiah waktu itu 20 tahun yang 10 tahun 20 tahun yang lalu ya, itu 2 juta untuk pemula.
Singkat kata, anak saya tidak diterima, tapi sudah tahu gaji kalau kerja di Jakarta awal-awal itu gajinya 2 juta. Lalu dia berdoa dan berpikir, saya mau bekerja di Jogja dengan gaji Jakarta. Dia pulang dan berdoa seperti itu. Dan betul saudara, malah belum, setahu saya sebelum wisuda, itu sudah ada iklan dicari seorang yang mau mengajar anak orang asing. Itu perusahaan mebel orang Australia dan dia punya anaknya sekolah dengan kurikulum Australia bahasa Inggris, diminta mengajar khusus itu apa, teaching jauh, belajar jauh dan jarak jauh seperti itu. Jadi dia mengajar, gajinya seperti orang yang bekerja di Jakarta, dia melamar dan di itu bisa menjadi kenyataan saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengamalkan kuasa Allah dalam kehidupan sehari-hari sehingga mencerminkan kuasa kesimpulan. Yang pertama, peliharalah persekutuan pribadi dengan Allah. Yang kedua, rasakanlah kasih Allah. Yang ketiga, amalkan kuasa Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang jelas. Kami mohon, ya Allah Roh Kudus menolong kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-sama dengan kuasa penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.